Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah teman-teman, alhamdulillah ya, kita gak kerasa nih udah mau menjumpai tahun yang baru lagi. Nah, saya punya info. Teman-teman, coba sekarang kamu lihat deskripsi video ini bagian atas. Coba yuk, sambil lihat yuk. Nah, di situ ada apa? Betul, saya sedang membuka pendaftaran webinar yang akan dilaksanakan hari Minggu besok. Bener. Jadi kalau kamu udah lama ikut Pagar Kehidupan, pernah ya pasti mengikuti sekali, 2 kali, 3 kali webinar. Dan itu seru banget, kayak bukan kita ikut seminar, tapi kayak teman pada ngumpul, ada kuisnya juga dan happy juga. Jadi kalau kamu pengen dapat ilmu emas yang bisa kamu praktekin gimana cara menarik semuanya seizin Tuhan di tahun 2025, prakteknya gimana? Kita praktekin di webinar, itu berbayar, ya tapi murah. Lebih murah daripada apa yang kamu dapatkan. Daftar dulu ya, ada di deskripsi paling atas caranya, nanti dibalas oleh admin saya. Oke? Nah sekarang, di hari ini sambil kamu mungkin mendaftarkan diri di webinar saya, karena slotnya cuma 20, jujur, saya tidak buka lebih dari 20, supaya jadi enak gitu kita ngobrolnya. Sambil kamu daftar, ada satu hal penting, yaitu materi daging yang akan kita bahas di hari ini. Wah, ini keren banget nih teman-teman. Gini, coba sekarang juga saya ingin langsung kamu praktek di bagian depan. Gimana caranya, Mas? Pertama, ambil nafas dulu yuk yang dalam melalui hidung. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Nah, sekarang sambil kamu mendengarkan saya, coba kamu renungkan perkataan saya baik-baik. Teman-teman, sedikit lagi kan mau tahun baru nih. Bener? Kamu sadar gak sih sebenarnya diri kamu tuh merindukan apa? Sadar gak? Bener, diri kamu sedang merindukan sesuatu yang baru aja kamu rasakan. Apa itu? Perasaan tenang yang sudah lama hilang dari hidup kamu. Bener atau tidak? Wah, belum apa-apa udah ditebak sama Mas Aryan nih. Wah, ketampar saya, Mas. Oke, sebentar. Ini belum dagingnya. Saya tanya lagi kepada kamu, bener atau tidak? Dalam tahun 2024 ini, di waktu saya membuat video ini nih, atau kapanpun kamu menonton video ini, belakangan ini kamu pernah gak sih berkeluh kesah sama Tuhan dalam doa? Atau sekedar memikirkan, kenapa ya kok saya gak setenang dulu lagi? Kenapa ya kok saya tidak sebahagia dulu lagi? Ada apa sih dengan diri saya? Di bagian mana sih dalam hidup saya yang keliru? Pernah kamu bertanya seperti itu? Kalau memang pernah, ini loh jawabannya. Saya selalu bilang Pagar Kehidupan itu videonya tidak pernah kebetulan sampai ke beranda setiap orang. Jadi kalau kamu sampai ke video ini gimana pun ceritanya, yuk izinkan saya mengobati kamu sebagai seorang sahabat ya. Sini, kamu duduk di sebelah saya. Anggap saja saya lagi ada di sebelah kamu. Kita ngobrol, ada satu hal yang kamu salah, izinkan saya perbaiki. Oke? Gini loh. Kamu tuh dasarnya adalah orang baik. Saya ulangi, dengarkan saya. Diri kamu sebagai sahabat saya, sadar gak sih dasarnya adalah kamu orang baik banget. Tapi sayang, kalau kita ngelihat kenyataan hidup ya teman-teman, di dunia ini jadi orang baik aja gak cukup. Betul gak sih? Halo? Bener gak? Apakah ucapan saya keliru? Atau malah sangat benar? Kalau memang benar ucapan saya, coba tuliskan di komentar ucapan Anda benar sekali, Mas. Biar saya tahu bahwa kamu sepaham dengan saya, nanti saya berikan hati. Kita jadi orang baik, justru banyak banget kena masalah zaman sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata hal yang kita pikir baik itu justru adalah magnet kesialan. Sebentar. Saya belum selesai ngomong, dengerin dulu biar kamu tahu apa maksud saya. Begini loh teman-teman. Lihat deh kisah hidup kita sendiri. Udah, daripada kita debatin orang terus, mau nggak sekarang kita lihat ke dalam kisah hidup kita sendiri, lihat kisah hidup kamu belakangan ini. Banyakan mana kamu jadi orang baik terus dihargai orang, dibandingkan diri kamu jadi orang baik tapi maaf sial terus. Banyakan mana secara jujur?
Kalau jujur sih mas, kayaknya banyakan saya dimanfaatin orang dan sial terus. Sampai jujur nih mas, saya tuh sudah capek kayaknya jadi orang baik ya. Apa saya jadi orang jahat aja mas? Ups, sebentar, istighfar. Nggak boleh. Kamu tetap harus jadi orang baik, cuman caranya dibenerin. Cara benerinnya gimana? Cukup kamu ingat satu kalimat saya ini. Ya, satu kalimat ini bakal bisa merubah hidup kamu. Kalimatnya apa mas? Dengerin. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dihiasi dengan senyuman kita setiap hari. Saya ulangi, sebaik-baiknya doa adalah sebuah doa yang selalu diiringi oleh senyuman kita setiap hari. Maksudnya gimana? Nih, kita praktekin. Ketika diri kamu berdoa, itu bagus banget loh. Saya selalu bilang sahabat pagar kehidupan tidak boleh meninggalkan ibadah. Kalau kamu meninggalkan ibadah berarti kamu sudah bukan sahabat saya di pagar kehidupan. Oke? Jadi harus selalu beribadah. Nah cuman, selesai kamu beribadah ataupun berdoa, selalu ingat pesan saya. Ada satu hal yang seringkali dilupakan banyak orang dan sepertinya ini selalu dilupakan kamu deh. Apa itu mas? Tersenyum ya. Tersenyum. Saya tahu kamu jadi susah senyum karena satu hal yang salah di pikiran kamu. Tahu nggak satu hal apa yang bikin kamu susah senyum? Nih, saya cuma pengen kamu sadar. Sadar satu hal, bahwa jangan pernah paksakan sesuatu itu untuk terjadi seperti yang kamu mau. Kalau sesuatu itu ada kaitannya sama orang lain. Saya ulangi. Bener nggak selama ini diri kamu jadi susah senyum gara-gara diri kita nih, diri kamu selalu memaksakan sesuatu itu untuk terjadi seperti yang kita mau, terutama kalau ada kaitannya sama manusia-manusia di sekitar kita. Aku pengen pasanganku sebaik yang dulu lagi. Aku pengen teman-teman aku bisa menerima aku. Aku pengen bos aku, majikan aku nggak kayak gitu. Aku pengen orang-orang di sekitarku semuanya baik, waras, positif. Aku pengen anakku jadi anak yang baik seperti yang aku mau. Aku pengen orang tuaku memahami aku, mas. Aku pengen keluargaku menerima aku seperti keluarga lain pada anak-anaknya, pada pasangannya. Bener nggak? Bener nggak bahwa itu yang belakangan ini ada di pikiranmu? Kalau emang bener, jempol ke atasnya kasih untuk video ini, silahkan. Nah, gini. Ini loh yang bikin kamu susah senyum selepas berdoa. Gimana mau senyum? Kita itu masih punya pola pikir atau mindset yang keliru. Iya kan? Coba kita telusuri deh perkataan saya tadi. Kita dalami dengan contoh supaya kamu semakin jelas sejelas-jelasnya ya. Oke, siap? Kita jangan maksakan sesuatu itu untuk terjadi seperti yang kita mau, terutama kalau ada kaitannya sama manusia atau orang lain. Kenapa? Kenapa harus begitu teman-teman? Jawab deh. Kenapa? Betul, hebat kamu. Karena manusia tidak suka dirubah. Titik. Bener nggak? Coba sekarang saya tanya sama kamu, hei, kamu sahabat saya nih yang luar biasa hebat. Apakah diri kamu suka dirubah-rubah? Sekarang coba lihat baju kamu. Kenapa kamu pakai baju warna itu? Kenapa kamu pakai baju modelnya seperti itu? Coba lihat diri kamu sekarang nih, terutama yang perempuan. Ayo lihat di cermin. Kenapa dandanannya modelnya seperti itu? Kenapa diri kamu harus pakai alis yang modelnya seperti itu sekarang? Bagi yang laki-laki, ayo, kenapa rambutnya disisirnya belok-beloknya seperti itu? Kenapa beloknya begitu? Kenapa? Karena menurut kamu itu yang terbaik. Suka nggak kalau saya suruh tiba-tiba kamu yang rambutnya belok ke kanan, coba dong belokin ke depan? Suka nggak? Mas, enak aja, ini rambut saya mas. Nah, kalau kamu yang perempuan nih, yang udah suka model alisnya begitu, boleh nggak saya suruh kamu alisnya ditipisin lagi dong, setipis-tipisnya? Suka nggak digituin? Awalnya suka mungkin, berasa diperhatiin orang. Seneng mas, tapi kalau gitu terus lama-lama jadi marah juga. Enak aja, ini badan saya mas. Betul nggak? Halo? Nah itu buktinya bahwa kita tuh nggak bisa dirubah orang. Kamu barusan buktiin kan?
Hal sederhana aja, saya dan kamu sama. Apa itu? Kita paling tidak suka dirubah orang. Tapi mas, jujur, saya banyak perubahan nih dari pagar kehidupan. Kok bisa? Karena kamu sendiri yang mau berubah, bukan saya yang berubah kamu. Iya juga ya. Iya kan? Ketika diri kamu mau berubah, kamu mencari materi di YouTube. Ketemu saya, cocok nih kita. Jadi sahabat dong. Terus kamu praktekin. Berubah deh. Apakah saya yang merubah kamu? Bukan, kamu sendiri. Kamu sendiri yang mau dirubah, sehingga diri kamu mau praktek dan akhirnya berubah. Iya kan? Halo, benar? Renungkan deh. Iya juga ya. Jadi sekarang, mumpung kamu ketemu video keren ini, coba deh kita pakai pola pikir baru yuk. Katakan dengan suara lantang bahwa aku memilih untuk tersenyum setiap hari. Yuk, katakan bersama saya yuk. Kamu janji sama dirimu sendiri. Sekarang taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Kemudian kamu katakan dengan suara lantang bersama saya ya. Katakan begini, saya berjanji untuk memilih lebih banyak tersenyum setiap hari. Karena setiap senyum saya adalah untuk kebahagiaan diri saya sendiri. Saya mencintai Tuhan saya, maka saya harus menjaga tubuh ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuh, lihat bibir kamu. Mendadak senyum kan? Gampang apa susah senyum? Hei, halo. Susah apa gampang senyum? Ternyata gampang ya mas. Kok bisa? Padahal mas Aryan gak nyuruh saya senyum loh. Kok bisa sih saya tersenyum sendiri? Karena apa yang saya berikan ini barusan adalah bukti bahwa ini loh yang bikin kamu tersenyum. Bahwa ternyata ini yang badan dan diri kamu butuhkan selama ini teman-teman. Jelas ya? Jadi sekarang, yuk, kamu terus berdoa, terus beribadah, kemudian kamu rutinkan nonton video yang satu ini aja. Supaya apa? Supaya kamu sadar bahwa, iya juga ya, ini bener loh. Terus kamu bisa praktekin lagi, dan akhirnya seizin Tuhan, karena kamu selain berdoa, kamu banyak tersenyum, hati kamu ikhlas, lega, rezekimu membaik, jodoh terbaik datang, kamu yang sakit jadi cepat sehat, masalah yang berantakan jadi cepat beres. Amin? Amin. Ini cara yang masuk akal untuk mengobati kamu seizin Tuhan. Ya, ini baru makanan pembukanya nih. Gimana nanti kalau webinar, lebih daging lagi. Ya, pokoknya saya pengen dong coba testimoni lagi. Kalau kamu dulu pernah ikut webinar saya tahun berapa tuh, 2021, mungkin udah lama gitu ya. Coba tulisin seberapa serunya sih dulu, supaya teman-teman kita nih yang pengen ikut jadi tahu bahwa itu emang beneran seru. Bahkan mungkin kamu pernah menang hadiahnya. Ayo sharing di komentar ya. Dan sekali lagi, slotnya cuma 20 ya maksimal. Jadi kalau udah 20 ya saya tutup nih. Karena memang biar seru aja gitu, 20 orang aja kayaknya webinar udah beruntung banget tuh ke 20 orang itu. Jadi kalau kamu sudah daftar, tunggu aja email dari admin saya. Tapi kalau belum daftar, daftar dulu deh buruan ya. Tuh di deskripsi paling atas sudah jelas tuh, kamu lihat. Daftar aja dulu, itu berbayar tapi bagus banget. Kamu gak akan menyesal karena apa yang kamu dapatkan itu lebih besar dan bisa kamu praktekin setahun penuh di 2025 tahun depan. Bayangin tuh, materi untuk setahun harganya cuma segitu. Ya ampun. Kalau saya jadi kamu, ambil ya. Dicek aja dulu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bahagia terus ya. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.